الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن على موعد هذا اليوم مع دعوة عظيمة مباركة مأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كان يواظب عليها ويحافظ عليها كل يوم بعد صلاة الصبح. وقبل ذكر هذه الدعوة والكلام على معانيها ودلالاتها، أقدم بمقدمة مختصرة في بيان فضل الصباح وفضل البكور وما جاء فيه من فضل في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian kita kali ini sebagaimana telah dijanjikan oleh beliau hafizahullah pada pertemuan kemarin, insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas sebuah doa yang sangat agung, yang penuh barakah, yang diriwayatkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini setiap hari. Dan setiap subuh, setelah salat subuh, beliau selalu membaca doa ini. Syekh menjelaskan bahwasanya sebelum beliau membahas atau merinci tentang faedah-faedah yang diambil daripada doa yang sangat agung ini, maka beliau ingin memberikan muqaddimah, ya, sekedar sebagai pembuka. Beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan subuh hari dan keutamaan orang bersegera di pagi hari, sebagaimana datang dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة المستمعون، ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما من حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهذه دعوة مباركة عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الوقت المبارك الذي هو البكور، حيث دعا صلوات الله وسلامه عليه فيه بالبركة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sah dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud dan Darimi dan yang lainnya dari seorang sahabat yang bernama Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang artinya, ya Allah, berikanlah berkah pada umatku, yaitu di pagi hari mereka. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka memberikan perhatian terhadap waktu pagi hari, ya, karena waktu tersebut waktu yang penuh barakah. والبركة معناها وجود الخير وزيادته ونماؤه، فدعا عليه الصلاة والسلام لأمته في هذا الوقت المبارك بالخير وبزيادة الخير ونمائه وكثرته. ولهذا فإن هذا الوقت المبارك يعد وقتا فاضلا، وقتا ثمينا، لا ينبغي للمسلم أن يضيعه في الكسل والخمول والنوم، بل ينبغي عليه أن يستقبله بجد ونشاط، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، ووقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Dan makna barakah yaitu adanya kebaikan dan tambahan kebaikan. Jadi barakah adalah kebaikan yang banyak dan bertambah-tambah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar mendapatkan barokah di waktu subuh hari, waktu yang penuh barokah. Ya, karena waktu ini, waktu subuh merupakan waktu yang sangat tepat dan banyak barokah yang Allah berikan. Oleh karena itu tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakan waktu subuh hari ya dengan rasa malas ya atau dengan tidak giat pada waktu tersebut, apalagi sampai tidur di waktu tersebut, karena dia akan terlepas dari waktu yang penuh barakah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberi peringatan kepada dia. Beliau mengatakan bahwasanya waktu subuh merupakan waktu yang penuh untuk mendapatkan rezeki. Oleh karena itu kata beliau, orang yang tidur di pagi hari akan menghalangi dia mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena waktu subuh yaitu waktu di mana para makhluk mencari rizkinya. Dan waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala membagi rizki para makhluk. Maka jika dia tidur di pagi hari, ya, maka dia akan terhalangi dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh tidur di pagi hari kalau ada halangan ya atau karena ada suatu perkara yang darurat. Wa naqala rahimahullah taala an Ibn Abbas رضي الله عنهما أنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق. Dan dia menukil dari Ibn Abbas bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma melihat anaknya tidur di waktu pagi hari. Maka dia pun berkata kepada anaknya, "Kum, bangunlah engkau. Atanamu fi sa'ati allati tuqassamu fiha al-arzaq." Apakah kau tidur di pagi hari di mana waktu pagi merupakan waktu pembagian rezeki? ومما ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن باكورة اليوم وأوله بمثابة الزمام لليوم، فإذا استطعت أن تمسك أول اليوم استقام لك اليوم بتمامه، وإذا ضاع عليك أول اليوم بالخمول والكسل والنوم فإن بقية اليوم أيضا يضيع، لأن كما قال بعض السلف يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره، فإذا أمسكت أول اليوم بالنشاط والجد والذكر والطاعة والمحافظة على عبادة الله مضى يومك أجمع على خير وبخير وجد واجتهاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلاما معناه أن ما كان في أول اليوم ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di waktu pagi hari itu merupakan waktu yang sangat penting dalam keseharian. Maka barang siapa yang bisa memegang waktu pagi hari, yaitu dia dengan tidak tidur di pagi hari, bisa menjalankan kegiatannya dengan baik pada waktu pagi hari, maka hari-harinya akan dia penuhi dengan penuh kebaikan. Sebagian orang mengatakan bahwasanya harimu seperti ontamu. Jika kau pegang belakangnya, maka engkau akan mengatur yang setelahnya. Artinya apa? Artinya jika di pagi hari kita bisa menjalankan kebaikan di pagi hari dengan penuh ibadah, dengan penuh kegiatan, ya maka insya Allah selanjutnya yang dari siang sampai malam, insya Allah demikian hari kita akan dipenuhi dengan kegiatan, dipenuhi dengan ibadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan bahwasanya jika seandainya di pagi hari kita penuhi dengan kegiatan, penuhi dengan kebaikan, maka insya Allah sehari selanjutnya atau waktu-waktu selanjutnya sampai akhir daripada hari tersebut akan dipenuhi dengan kebaikan dan penuh dengan ibadah. Sebaliknya jika di pagi hari ternyata kita lalai, kita malas-malasan, maka hari tersebut akan kita penuhi dengan rasa malas, dengan penuh tidak ada kegiatan sama sekali dan tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا فإن المسلم الجاد يستقبل يومه بالنشاط والجد والاجتهاد، لا يستقبله بالكسل. وأعظم شيء يستقبل يومه فيه صلاة الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو حريص غاية الحرص على أداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين،
والمرأة في بيتها حريصة على أداء صلاة الفجر في وقتها. وبعد الصلاة يعنى بالإتيان بالأذكار والدعوات المأثورة دبر الصلاة، والدعوات المأثورة أيضا في أول النهار مما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka seorang muslim hendaknya yang bersungguh-sungguh hendaknya dia menyambut harinya ya dengan penuh kesungguhan ya, dengan penuh kesungguhan dan sikap rajin, bukan sikap malas ya. Dan kebaikan yang paling baik dia lakukan tatkala dia menyambut datangnya hari, yaitu dengan melaksanakan salat subuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal fajr fil jamaah fa huwa fi dhimmatillah." Ya, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi ibu-ibu, demikian juga para wanita yang lain, bahwasanya mereka salat di rumah mereka. Mereka salat di rumah mereka, namun mereka berusaha untuk salat di awal waktu, jangan mereka akhirkan, agar mereka juga mendapatkan kemuliaan atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat subuh, maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk membaca doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Demikian juga memperhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di pagi hari. ومن يضيع صلاة الفجر فإنه حقيقة حكم على يومه كله بالضياع ويكون قد ذبح يومه بغير سكين. Syekh mengingatkan bahwasanya barang siapa yang tidak salat subuh ya, berarti dia pada hakikatnya telah menyembelih harinya ya. Harinya telah dia sembelih tanpa pisau ya. Artinya dia telah menyia-nyiakan harinya seluruhnya. Oleh karena itu tidak boleh dia sampai ketinggalan salat subuh. والآن نشرع أيها الإخوة المستمعون في ذكر الدعوة العظيمة التي كان يواظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح. Maka insyaallah kita akan memulai menjelaskan tentang doa yang sangat agung atau zikir yang sangat agung yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap salat subuh. Kita dengarkan penjelasan beliau hafizahullah. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, demikian juga dalam Ibnu Majah dalam Sunannya dari hadis Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setelah salam dari salat subuh maka dia berkata, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima. وأود من كل واحد من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يتأمل في هذه الدعوات الثلاث أو المطالب الثلاث التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها كل يوم بعد صلاة الصبح، وليتأمل أيضا في المناسبة بينها وبين هذا الوقت الفاضل. فلماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه المطالب الثلاثة واعتنى بها كل يوم بعد صلاة الصبح في هذا الوقت تحديدا؟ Syekh mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan tiga perkara ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik serta amalan yang diterima ya. Kenapa Rasulullah SAW berdoa dengan tiga perkara ini? Apa hubungannya tiga perkara ini dengan waktu yang mulia itu waktu subuh ya? Kenapa Rasulullah SAW memilih tiga permintaan ini tatkala selesai salat subuh? Maka Syekh mengajak para pendengar sekalian untuk
merenungkan hal ini dan merenungkan juga makna dari ketiga perkara ini. Inna al-muta'ammil لهذه الدعوات يجد أن الإتيان بها في هذا الوقت مناسب غاية المناسبة، لأن الصبح باكورة اليوم وأوله ومفتتحه، وهذه الأمور الثلاثة هي مطلب المسلم في يومه وفي جميع أيامه، وهي أهداف المسلم في يومه وفي جميع أيامه، بل إن المسلم لا أعلم له في أيامه إلا هذه الأهداف الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. ولو تأملتم معي لن تجدوا هدفا آخر للمسلم زائدا على هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث. Orang yang memperhatikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini sangat pas dibacakan tatkala di pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari merupakan pembukaan hari, ya, pembuka hari. Dan kita tahu bahwasanya seorang muslim, ya, tujuannya untuk hidup atau mengisi hari-harinya adalah tiga perkara ini, yaitu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar mendapatkan rezeki yang baik, dan agar memperoleh amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia buka harinya dengan permintaan ini, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan keinginannya tersebut di sisa harinya. Dan Syekh mengatakan, saya tidak tahu, ya, tentunya kita tidak akan mendapatkan tujuan dari seorang muslim yang lebih daripada tiga perkara ini. Seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sejati, tujuan hidupnya tentunya cuma tiga perkara ini, ya. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan rezeki yang baik, dan ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengisi hari-harinya, ya, dengan tiga tujuan ini. والمسلم عندما يدعو بهذه الدعوات الثلاث يستشعر دخوله يومه وافتتاحه له أن له فيه هذه الأهداف، ويدخل في يومه صاحب أهداف عظيمة وجليلة، بخلاف كثير من الناس الذين يصبحون ويدخلون في أيامهم بغير هدف، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ليس لهم أهداف رشيدة ولا مقاصد سديدة يسعون لنيلها ويطمعون في تحصيلها. Kemudian beliau mengatakan, seorang muslim, ya, setelah salat subuh kemudian baca doa ini, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima, ya. Tatkala dia baca doa ini, maka dia teringat bahwasanya tujuan hidupnya, tujuannya untuk mengisi hari-harinya adalah untuk memperoleh tiga perkara ini. Dan dia bawa tujuannya tersebut dalam mengisi hari-harinya. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak peduli dengan hari-harinya. Tatkala bangun di pagi hari, tidak ada tujuan hidupnya. Dia makan, dia minum, ya'kulun wa yatamatta'un, makan dan bersenang-senang di dunia ini. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan-hewan ternak makan dan minum kehidupan mereka. Tidak ada tujuan yang mulia. Berbeda dengan seorang muslim yang sejati. Jadi tatkala dia baca doa ini, dia diingatkan bahwasanya hidupnya itu untuk memperoleh tiga perkara ini. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن الأمور المتكررة أن من أسباب النجاح تحديد الأهداف، وهذا مقرر في كتب الآداب وكتب التربية، أن من أسباب نجاح الإنسان أن يحدد أهدافه، سواء في يومه أو في تعليمه أو في تعلمه أو في تجارته أو في غير ذلك من مصالحه، يحدد الأهداف التي ينشدها أو يطلبها أو يسعى في تحصيلها، ثم يمضي راشدا في ضوء أهداف محددة لديه وواضحة في ذهنه يعمل على تحقيقها. Dan kita tahu bersama bahwasanya telah disepakati bersama bahwasanya merupakan sebab untuk memperoleh keberhasilan, yaitu seorang berjalan di atas tujuan. Seorang sebelum melakukan suatu kegiatan dia memiliki tujuan, kemudian dia berjalan menempuh tujuan tersebut.
Kita dapati penjelasan ini dalam kitab-kitab tarbiyah ya, dalam kitabul adab. Mereka menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang jika ingin melaksanakan sesuatu, dia punya tujuan tertentu, tujuan yang jelas. Kemudian dia melangkahkan kakinya, kemudian melakukan kegiatan berdasarkan tujuan tersebut. Hal ini merupakan keberhasilan baik dalam belajar, proses belajar mengajar, ataupun dalam tatkala tijarah, berdagang dan lain sebagainya. Seorang ingin berdagang, ingin belajar, tentunya dia menentukan tujuan yang harus dia lakukan. Sehingga dia melangkahkan kakinya, kemudian menjalankan kegiatannya berdasarkan tujuan yang telah dia gariskan. وأنت أيها الأخ المسلم الموفق عندما يكرمك الله عز وجل وتفتتح يومك بعد صلاة الصبح بهذه الدعوة المباركة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم، تستشعر أنك صاحب أهداف عظيمة تسعى في يومك لتحقيقها، فتكون بذلك قد حصلت من هذا الحديث تحديد أهدافك في يومك، بحيث تكون طوال يومك حاضرة في ذهنك واضحة عندك تسعى في نيلها. والأمر الثاني تكون قد توجهت إلى الله بالدعاء والتجهت إليه بالطلب والسؤال أن ييسر لك وأن يعينك على تحقيق هذه الأهداف العظيمة. Maka engkau jika di pagi hari ya, wahai seorang muslim yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di pagi hari ternyata engkau setelah salat subuh kemudian membaca doa ini, membuka harimu dengan membaca doa ini, maka engkau akan teringatkan dengan 3 tujuan hidupmu ya. Maka engkau akan menjalani hidupmu dengan tujuan yang jelas dalam benakmu. Selalu kau ingat-ingat bahwasanya tujuan hidupmu adalah untuk merealisasikan 3 perkara ini. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, kalau engkau membaca doa ini berarti engkau telah bertawajuh ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh barakah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan engkau untuk memperoleh tujuanmu ini. Memperoleh tujuanmu ini 3 perkara tadi. والدعاء كما قال أهل العلم مفتاح كل خير، فإنك إذا أحسنت التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال راجيا طامعا، فإنه سبحانه وتعالى يجيب دعاءك ويبارك لك في يومك وييسر لك تحصيل هذه الأهداف. كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والقائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والقائل: إن ربي لسميع الدعاء. Kita tahu bersama bahwasanya doa adalah kunci dari segala kebaikan. Jika engkau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan adab yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doamu, akan mengabulkan doamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi berkah dengan doamu dan akan memudahkan engkau memperoleh tujuanmu, keinginanmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Telah berfirman, Rabb engkau, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Kemudian juga bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia meminta kepadaku. Bukankah Allah juga yang telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna rabbi sami'ud du'a," ya, bahwasanya Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pendengar atau Maha mengabulkan doa. ثم إذا دعوت بهذه الدعوة عليك عقب الدعوة أن تبذل الأسباب المشروعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالدعاء استعانة وطلب عون ومد من الله، لكن أيضا عقب ذلك تبذل السبب. فإذا دعوت بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فإنك بعد ذلك تسعى في طلب العلم وطلب الرزق وطلب العبادة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن تدعو بهذا الدعاء
ثم تذهب إلى فراشك وتختار الوسادة الجميلة وتضع رأسك عليها إلى أن يؤذن الظهر، وتريد أن يأتيك العلم في فراشك ويأتيك الرزق في فراشك، فهذا ليس صحيح. فالأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. Kemudian Syekh mengingatkan, jika engkau telah berdoa dengan doa yang penuh barakah ini, maka engkau berusaha untuk melakukan sebab, berupaya menjalankan sebab-sebab yang bisa mentahqiq, bisa mewujudkan 3 perkara ini. Itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan ilmu yang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Hendaknya engkau berusaha untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kau baca itu adalah isti'anah billah. Doa yang kita baca itu adalah permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian engkau berusaha untuk mengambil sebab, melaksanakan sebab agar memperoleh 3 perkara tersebut. Ya, berusaha untuk menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan rezeki, dan berusaha untuk beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seorang setelah berdoa, setelah salat subuh kemudian baca doa ini, kemudian pergi ke tempat tidurnya, kemudian memilih bantal yang bagus, goleng yang empuk, kemudian dia tidur, ya, tidur sampai duhur, maka tidak akan dapat ilmu dan tidak akan dapat rezeki. Dia jangan disangka cuma berdoa kemudian tidur dapat rezeki, dapat ilmu, kemudian amalannya diterima, tidak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bita'allum," bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum, dan bahwasanya sikap bijak, ya, itu diperoleh dengan berusaha untuk memperoleh sifat tersebut. Wa may yataharral khair yu'tah, barang siapa yang berusaha memperoleh kebaikan maka Allah akan berikan. Wa man yatawaqqas syarr yuqah, dan barang siapa yang berusaha menghindarkan dirinya dari kejelekan maka Allah akan jaga dirinya dari keburukan. Jadi kumpulkan antara doa dan berusaha. Tidak hanya berdoa kemudian tidur menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. كذلك لا يجوز أن ينقض ما دعا الله به، فلا يقول في الصباح اللهم إني أسألك علما نافعا ثم يذهب ليتعلم علوما محرمة وعلوما باطلة كالسحر أو الخرافة والبدعة والضلال، بل يبحث عن العلم النافع ويتحرى تحصيله واكتسابه النافع له في دينه ودنياه، ويحذر أشد الحذر من العلوم الضارة التي لا تنفع. أيضا في باب الرزق لا يقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم يذهب إلى الأماكن التي ترابي أو الأماكن التي تتعامل بالقمار أو الأماكن التي تتعامل بالبيوع المحرمة أو يذهب لطلب أشياء محرمة، فهذا يتنافى مع الدعاء الذي دعاه. كذلك الأعمال الصالحة لا يقول اللهم إني أسألك عملا صالحا ثم يذهب إلى الأماكن التي فيها الفساد والتي فيها العهر والتي فيها الانحراف، فهذا كله يناقض ما دعا الله به. فالشاهد أنه يدعو ثم يبذل الأسباب النافعة التي تحقق هذه الأهداف الجليلة. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya jangan sampai seorang muslim setelah membaca doa ini minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kemudian agar amalannya diterima, kemudian dia membatalkan doa tersebut. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan permintaannya. Contohnya dia telah berdoa di pagi hari setelah salat subuh, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kemudian di pagi hari dia pun pergi. Ternyata dia belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata dia belajar ilmu sihir misalnya, atau dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bid'ah, ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu-ilmu yang batil, yang merupakan bid'ah atau kesyirikan. Demikian juga tatkala dia mencari rezeki, dia di pagi hari telah berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang thayyiban, rizqan thayyiban. Maka setelah itu dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal, bukan malah dia pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat perjudian, ingin cari rezeki dengan berjudi, atau dia ingin mencari rezeki dengan melakukan praktek riba atau melakukan praktek transaksi-transaksi metode jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di pagi hari dia telah berdoa, ya Allah berikanlah aku, terimalah amalanku, berilah kepadaku rezeki dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia malah tidak beramal soleh, malah dia pergi ke tempat
tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada penyimpangan-penyimpangan atau ada perzinahan, tentunya semua ini tidak dibenarkan. Seorang yang telah berdoa berarti dia telah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wajib bagi dia untuk mengambil sebab, berusaha, berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. وأطرح تساؤلا وأجيب عليه. لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المطالب الثلاثة بالعلم النافع؟ لماذا قدمه على غيره؟ ما السبب في ذلك؟ Coba kita renungkan. Syekh bertanya dan dia akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Coba renungkan kenapa kalau kita perhatikan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, berikanlah aku rizki yang baik. Dan yang ketiga, berikanlah aku amalan yang diterima. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaan yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa bukan rezeki yang baik atau amal yang diterima dahulu, tetapi permintaan pertama kenapa ilmu yang bermanfaat? Jawabannya kita dengarkan. ولا شك أيها الإخوة أن البدء بالعلم دليل على أنه مقدم وأنه به يبدأ كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. Tidak diragukan lagi bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini mendahulukan ilmu yang bermanfaat, ini merupakan dalil bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dengan ilmu. Sebelum perkataan dan perbuatan harus dimulai dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ilmuilah ya. Berilmulah kalian bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berilmu dan berkata, sebelum berkata dan berbuat, maka didahulukan dengan ilmu. والحكمة في تقديم العلم على العمل والرزق ظاهرة، لأن العلم النافع هو الذي يميز به المسلم بين الرزق الطيب والخبيث، وبين العمل الصالح والطالح. وإذا لم يكن عند الإنسان علم نافع كيف يعرف الرزق الطيب من الخبيث؟ وإذا لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين العمل الصالح وغير الصالح؟ وبهذا يعلم أن البدء بالعلم النافع مقدم، لأنه هو الأساس والضياء والنور الذي يميز به المسلم بين حق وباطل وهدى وضلال وسنة وبدعة وكفر وإيمان. Dan hikmah dari yaitu pada doa ini dahulukannya ilmu sebelum amal dan sebelum rezeki ya. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat seorang bisa membedakan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang tidak halal, mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram, mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang tidak baik. Demikian juga dengan ilmu yang bermanfaat maka seorang bisa membedakan mana amal yang baik dan mana amal yang tidak baik. Semuanya bisa diketahui dengan ilmu yang bermanfaat. Mana amal soleh dan mana amal yang tidak soleh. Kalau seorang tidak berilmu, bagaimana dia bisa membedakan antara rezeki yang baik dan rezeki yang haram? Bagaimana dia bisa membedakan antara amal yang sunnah dan amal yang bid'ah? Oleh karena itu, ilmu merupakan dasar dari segala sesuatu. Ilmu adalah cahaya, adalah nur, dhiya. Ilmu adalah cahaya, adalah lampu yang terang benderang yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yang bedakan menunjukkan kepada kita mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang merupakan kebenaran dan mana yang merupakan kesesatan. ومن لم يكن عنده علم نافع تختلط عليه الأمور وتشتبه، وربما قام بالأعمال المحرمة والبدع المنكرة والأعمال السيئة وهو يحسب أنه يحسن صنعا، كما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, maka akan rancu bagi dia segala perkara. Dia tidak bisa mengetahui mana amal yang benar dan mana amal yang tidak benar. Bisa jadi dia melakukan amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang mungkar, dan dia menyangka bahwasanya amalan-amalan tersebut baik. Betapa banyak orang yang tenggelam di dalam bid'ah dan merasa mereka berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu.
Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya, Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat dalam kehidupan dunia. Di dunia ini mereka sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka merasa bahwasanya mereka sangat berada di atas kebaikan. Inilah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tenggelam di atas kemungkaran, tenggelam di atas bid'ah, sementara dia merasa berada di atas kebenaran. كذلك قد يكتسب رزقا ومالا يظنه طيبا نافعا مفيدا وهو في الحقيقة خبيث ضار. Demikian juga bisa jadi seorang bekerja, kemudian dia mendapatkan rizki, mendapatkan harta, dia menyangka harta tersebut harta yang baik, harta yang halal. Ternyata pada hakikatnya menurut syariat, harta tersebut adalah harta yang haram, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وربما أيضا جاءه الشيطان وسوغ له المحرمات، سوغ له أكل الربا، أو سوغ له انتهاب أموال الناس، أو سوغ له نحو ذلك مما يكون سببا في هلاكه وعدوانه على الآخرين. Bisa jadi juga setan datang kepadanya, kemudian bisikan kepada dia, merayu dia, ya, menipu dia, ya, untuk agar dia bisa terjerumus dalam perkara riba, terjerumus dalam mencuri harta orang lain, ya. Setan membuat dia seakan-akan hal itu diperbolehkan, ya. Namanya setan dengan berbagai macam jurusnya, dia bisa menggambarkan kepada seorang sehingga yang tadinya perkaranya itu jelas haram bisa jadi halal di benak seseorang. Ya, setan membiusnya sehingga dia pun terjerumus dalam perkara yang riba dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا تكاثرت الأدلة والنصوص في الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم والترغيب فيه. ويكفي في ذلك فضلا وشرفا أن توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده لسلوك طريق العلم وتحصيله وطلبه أمارة ودلالة على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لا يتفقه في الدين فهذا من علامة عدم إرادة الخير به عياذا بالله. Oleh karena itu sangat banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu. Dan cukup merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya seorang hamba telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia kemudian menuntut ilmu. Ya, seorang jika hatinya dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, maka itu merupakan tanda yang baik, ya. Merupakan tanda bahwasanya Allah ingin bagi dia kebaikan. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih tentang agama. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Ya, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang, maka Allah membuat dia berpaling dari ilmu agama. Hatinya tidak tentram kalau menuntut ilmu agama. Kalau dia tidak tentram, tidak suka menuntut ilmu agama, itu menunjukkan alamat kejelekan. Alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi dia kebaikan. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه. ولنتأمل في هذا قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فحري بكل مسلم في يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته، وأن يعتني كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالاته والموضحة لمقاصده. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, "Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat." Ini dalil bahwasanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling bermanfaat yaitu ilmu
yang bisa mengantarkan seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa membuat dia paham tentang agamanya dan bisa membuat dia menempuh jalan kebenaran. Marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznih. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahayanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ya, maka hendaknya seorang muslim memenuhi harinya dengan perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim dan juga mempelajari Al-Qur'an tersebut, serta juga perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah penjelas Al-Qur'an. Karena dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah, itulah ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu yang memberi petunjuk kepada seorang hamba. Ilmu yang bisa menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ilmu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. وكان بعض السلف يتأثر ويتألم في اليوم الذي تغيب شمسه ولم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. Sebagian salafus saleh, yaitu mereka sangat menyesal jika dalam sehari penuh, ya, dari pagi hari sampai matahari terbenam, dan dia tidak sempat baca Al-Quran. Timbul rasa penyesalan. Kenapa dia telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menunjukkan dia pada kebenaran. وقوله في الحديث رزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان، طيب وخبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحليل الطيب وتحريم الخبيث، كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحري بالمسلم في يومه أن يتحرى المال الطيب الحلال والرزق السليم النافع ويحذر أشد الحذر من الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah berikanlah aku rizqan thayyiban, ya Allah anugerahkan kepadaku rizki yang baik. Ini memberi isyarat kepada kita bahwasanya rizki juga ada dua. Ada rizki yang baik dan ada rizki yang khabith, rizki yang haram. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala thayyib, Allah Subhanahu wa taala maha baik, dan Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, memerintahkan kepada kita semua dengan suatu perintah yang Allah telah perintahkan kepada para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik dan beramal saleh. Allah perintahkan kepada rasul untuk makan yang baik dan beramal saleh. Demikian juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul untuk makan yang baik, demikian juga Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin dengan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami telah rezekikan kepada kalian." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghalalkan segala yang baik dan untuk mengharamkan segala yang buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan terhadap mereka perkara-perkara yang haram. Maka seluruh yang dihalalkan oleh Nabi itu perkara yang baik, dan seluruh yang diharamkan oleh Nabi itu merupakan perkara yang khabith, perkara yang buruk dan perkara yang haram. Maka hendaknya seorang muslim ya memenuhi harinya dengan berupaya untuk mendapatkan harta yang halal, harta yang thayyib, dan juga berupaya untuk memperoleh rizki yang baik dan rizki yang bermanfaat. Dan dia sangat berhati-hati dan menjauhkan dirinya semaksimal mungkin agar tidak memperoleh harta yang
haram, harta yang khabith, dan tidak memperoleh yaitu pekerjaan yang haram. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، وهذا فيه وعيد وتهديد شديد لمن يقيم بدنه على السحت. والسحت هو الباطل الذي يستجلبه لنفسه من مال أخذه بالحرام، أخذه بالسرقة، أخذه بالانتهاب، أخذه بالظلم والعدوان، أخذه بالغش والمكر أو غير ذلك. فالذي يقيم جسده ويبنيه ويغذيه على ذلك فالنار أولى به عياذا بالله من ذلك. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin qama ala suht fannaru aula bihi." Setiap jasad, setiap anggota tubuh yang dibangun di atas kebatilan, maka api neraka lebih utama untuk menyentuhnya, ya. Artinya apa? Orang yang makan dari perkara yang haram, dari perkara yang batil, yang memperoleh harta dengan cara menipu, dengan cara berbuat kezaliman, dengan cara mengambil harta orang lain dengan secara paksa, atau dengan gish, dengan penipuan, ya, atau dengan makar, ya. Semua dia lakukan untuk memperoleh harta, kemudian dia makan hasil perbuatannya tersebut, maka akan tumbuh dalam dagingnya, dan daging tersebut sangat mudah untuk dibakar oleh api neraka. Maka hendaknya seorang muslim menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram agar tidak terancam dengan api neraka. وقوله في هذا الحديث وعملا متقبلا، وجاء في بعض الروايات وعملا صالحا، هذا يفيد أن العمل الذي يقوم به الإنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ليس كله متقبلا، بل العمل المتقبل هو الذي وقع على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان شرطان لا بد منهما لقبول العمل، أن يكون العمل لله تبارك وتعالى خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. فإذا كان العمل مفتقدا الإخلاص أو مفتقدا للمتابع أو مفتقدا لهما معا فإنه غير متقبل. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta wa amalan mutaqabbalan, ya Allah anugerahkanlah kepadaku amal yang diterima. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak semua amal yang dikerjakan seorang hamba, ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amal yang dia usahakan, dia letih dalam melaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang memenuhi dua persyaratan, yaitu ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ternyata ada suatu amalan yang dikerjakan bukan karena ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima. Demikian juga jika sebuah amalan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak juga diterima. Bagaimana lagi jika amalan tersebut tidak terpenuhi dua syarat persyaratan tersebut? Amal yang telah letih dia kerjakan ternyata tidak ikhlas dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين أنه قال في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Al-Fudail bin Iyad, ya, telah datang dari beliau pernah berkata, beliau adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berkata tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kematian dan kehidupan, yang menghidupkan kita di atas muka bumi ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara kalian yang amalannya paling baik, ya. Beliau berkata tentang ayat ini, kata beliau, ahsanu amala, amalan yang terbaik itu apa? Yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar.
Maka dikatakan kepada dia, "Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu?" Wahai Fudail bin Iyad, apa sih amalan yang paling ikhlas dan apa sih amalan yang paling benar? Maka beliau berkata, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Sungguhnya sebuah amalan jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga suatu amalan jika dikerjakan sesuai 100%, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterima? Hatta yakuna khalisan shawaban. Wal khalisu ma kana lillah was shawabu ma kana ala sunnah. Amalan itu hanya bisa diterima kalau amalan tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas yaitu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا نصل أيها الأخوة المستمعون إلى نهاية الكلام على هذا الحديث العظيم والدعوة العظيمة المباركة، ووصيتي جميعا لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن يعنوا بهذه الدعوة المباركة كل يوم بعد صلاة الصبح. فإذا فرغت من صلاة الصبح وسلمت وقلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم هللت التهليلات الواردة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله، ثم تتلو آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد 3 وقل أعوذ برب الفلق 3 وقل أعوذ برب الناس 3، ثم تبدأ بأذكار الصباح، ومنها هذه الدعوة العظيمة تبدأ بها: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Dan di penghujung pengajian kita pada halaqah hari ini, pertemuan kita hari ini, maka saya memberi wasiat kepada kita semua, kepada para pendengar sekalian, ya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ya, agar benar-benar memperhatikan doa yang penuh barokah ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita setelah salat subuh, maka kemudian kita berzikir setelah salat subuh, yaitu dengan baca astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam. Kemudian zikir seperti biasa setelah salat subuh, kemudian kita bertahlil, kemudian kita bertasbih, kemudian bertahmid, kemudian takbir sebanyak 33 kali dan 33 kali, dan kita sempurnakan dengan yang 100 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan setelah itu jangan lupa untuk membaca ayat kursi, ya. Setelah itu membaca qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq juga surat al-falaq sebanyak 3 kali, qul a'udzu birabbin nas surat an-nas sebanyak 3 kali. Setelah itu maka kita mulai membaca zikir pagi petang. Azkarus sabah kita baca zikir pagi petang, dan kita mulai dengan baca zikir ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan anugerah kepada aku berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Engkau. Demikian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi petunjuknya kepada kita semua, dan memudahkan kita untuk mengamalkan doa ini, dan memudahkan kita untuk memperoleh permintaan yang tersebutkan dalam doa ini. Nah, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, a'azanillah iyyakum. Demikian akhir dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan diterjemahkan tadi oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat dan sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama mengenai syarah doa yang Rasulullah SAW senantiasa panjatkan pada waktu subuhnya.
Dan kembali seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kami persilakan menghubungi layanan on air kami di 021 823 6543 dan pesan singkat seperti biasa di 021 7073 6543. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang pertama dari Al-Akh Abu Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum akhi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Menarik sekali penjelasan pada hari ini, Ustaz ya. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penjelasan syar'i tentang sekarang ini yang yang mencari maisha itu kan ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Iya. Tolong penjelasannya, Syekh. Nah. Barakallahu lakum. Iya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. ليس كلنا نستقبل الصباح بعضنا عمله في الصباح بعضهم في النهار بعضهم في الليل وكيف نطبق هذا اليوم الذي يشتغل في النهار أو في الليل الصباح ينامون. هذا السؤال جيد لأن فعلا بعض الناس اضطره العمل أن يعمل في الليل مما يضطره أن ينام في الصباح، فهذا تحمل حاله على حال السلف رحمهم الله عندما كانوا في السفر ويضطرهم السفر في الليل إدراكا للبراد وخفة حرارة الشمس ووهجها وشدة لفحها، فكانوا يسافرون أحيانا ليلا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وكانوا إذا صلوا الصبح مع التعب الذي كانوا عليه والشدة ينتظرون حتى تطلع الشمس تحصيلا للبركة التي في البكور، ثم بعد طلوع الشمس إذا كانوا محتاجين للنوم ينامون بعد ذلك. Syekh mengatakan bahwasanya pertanyaan yang bagus. Memang kenyataannya sebagian orang terpaksa kerja di malam hari ya. Di malam hari begadang karena begitulah pekerjaannya. Dan tatkala di pagi hari tentunya dia sangat ngantuk sekali dan mungkin dia harus tidur ya. Hal ini kita bawakan kepada kondisi sebagian salaf. Sebagian salaf ada di antara mereka yang bersafar di malam hari. Sengaja mereka bersafar di malam hari agar tidak mendapat terkena matahari yang amat terik dan demikian juga tidak siang bolong yang sangat panas sehingga membuat mereka letih, sehingga mereka bersengaja untuk bersafar di malam hari. Sehingga tatkala mereka salat subuh, mereka akhirnya dalam keadaan sangat letih dan sangat butuh untuk tidur. Namun para salafus saleh mereka dahulu, jika mereka setelah salat subuh, mereka tidak langsung tidur. Mereka tunggu sampai matahari terbit ya, agar mereka juga ingin memperoleh barokah pagi hari. Jadi sabar ya sampai matahari terbit baru kemudian kalau mereka butuh tidur maka mereka pun tidur. Sehingga bisa mengumpulkan dua perkara, tidur setelah terbit matahari agar mendapatkan berkah pagi hari. Taib. Selanjutnya masih dari penelpon di 0218236543 ada Ibu Ismi di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Ustadz, saya mau nanya tentang keikhlasan. Bagaimana cara menjaga keikhlasan ketika kita mencari ilmu, kemudian melakukan amalan sampai kita beramal itu untuk menjaga keikhlasan kita agar senantiasa tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. أسأل الله أن يرزقني والسائلة والجميع الإخلاص في القول والعمل، والمحافظة على الإخلاص يحتاج إلى معالجة. وقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. والذي يعين على الإخلاص في طلب العلم أن نتذكر دائما وأبدا أن طلب العلم عبادة وقربة يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، فنحرص أن نجعل هذه العبادة من جملة قرباتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل تقربنا إليه بالصلاة وبالصيام. أيضا نتقرب إليه سبحانه وتعالى بطلب العلم، فنطلب العلم لا نطلبه إلا لنيل رضا الله والفوز بثوابه وبما أعده سبحانه وتعالى لمن يطلب العلم. ونتذكر أيضا في هذا المقام فضل الإخلاص
وأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعدله شيء إذا صلحت النية، إذا صلحت النية. أما إذا كانت النية فاسدة فإنها تأتي على العمل بالبطلان والحبوط والعياذ بالله. Jadi Syekh berdoa yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan bagi kita semua dan khususnya bagi penanya agar diberi rezeki berupa keikhlasan dalam segala amal saleh kita. Ketahuilah kata beliau bahwasanya menjaga keikhlasan merupakan perkara yang sangat sulit. Sangat sulitnya luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Auza'i pernah berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'ala niyyati." Ma 'alajtu syai'an 'alayya ashadda 'alayya min niyyati. Kata Imam Auza'i bahwasanya aku tidak pernah bersusah payah untuk menghadapi sesuatu yang aku rasakan seperti menghadapi niatku, karena niat selalu berbolak-balik, sulit untuk bisa menjaga keikhlasan. Oleh karena itu tatkala kita menuntut ilmu, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji. Menuntut ilmu itu sendiri merupakan ibadah. Sebagaimana tatkala kita salat, kita berusaha untuk ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala kita nuntut ilmu, kita luruskan niat kita. Kita ingin tatkala kita nuntut ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita bukan untuk untuk mentari orang ya, untuk bodoh-bodohi orang, untuk menunjukkan kita tuh jago, kita tuh cerdas, enggak, tapi niat kita untuk menambah ilmu kita agar kita bisa beramal soleh. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, ingatlah bahwasanya menuntut ilmu kalau dikerjakan dengan keikhlasan, maka akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza khalasatin niyyah." Bahwasanya ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apa saja, dengan syarat orang yang menuntut ilmu niatnya ikhlas, ya. Kalau orang menuntut ilmu dengan niat ikhlas, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, untuk selanjutnya masih dari penelpon ada Ibu Enah di Tangerang, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya mau menanyakan, ini buku-buku doa ini apakah sudah ada di toko-toko buku? Iya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, jadi saya beritahukan kepada para pendengar sekalian bahwasanya Syekh beliau mengarang sebuah buku yang judulnya Fiqhul Adiyah wal Adhkar, ya, fikih tentang doa dan fikih tentang zikir-zikir, ya, yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan buku ini telah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Saudi, ya, dan kemudian alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Dan saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah diterjemahkan atau belum. Adapun Syekh di negara Arab Saudi, beliau mengisi pengajian tentang fikih, zikir dan doa di radio Saudi, radio pemerintah, ya. Sudah hampir 7 tahun beliau mengisi tentang fikih, tentang zikir dan doa. Jadi setiap zikir, setiap doa beliau jelaskan maksud zikir ini bagaimana, maksud doa ini bagaimana fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan zikir dan doa tersebut. Dan buku itu memang sangat penting dan sangat banyak faedahnya. Maka saya tidak tahu apakah telah diterjemahkan atau belum dalam bahasa Indonesia. Nanti tentunya Fawaz mungkin lebih, Al-Akh Fawaz mungkin lebih ngerti. Insyaallah. Ya. Dan untuk Ibu dan pendengar yang bagaimana lainnya, Fawaz, apakah sudah diterjemahkan atau belum? Nanti kita akan berikan informasi dan untuk Ibu dan pendengar yang lain yang ingin bertanya masalah ini bisa menghubungi informasi kami Ibu, ya, di 702477300. Baik Ustaz, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Sudah begitu banyak pertanyaan dari Ummu Ahmad di Bogor. Untuk yang pertama, barakallahu fikum, ibu saya sangat rajin berzikir, termasuk dengan zikir yang tadi disampaikan oleh Syekh. Tetapi ibu juga begitu semangat mempelajari ritual-ritual tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang jadi pertanyaan, apakah hal ini berarti doa ibu saya tersebut belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian. على كل حال قد يوجد في بعض الناس الخلط بين الحق والباطل والهدى والضلال بسبب المدارس التي تلقى وأخذ عنها. فالذي عليك أن تناصح والدتك برفق وبالحسنى وبالكلمة الطيبة، أن تترك الأدعية المحدثة التي تضرها ولا تنفعها، وأن تواظب على الدعوات العظيمة المأثورة عن الرسول
صلوات الله وسلامه عليه. وتذكرها دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. Saya menjelaskan ya, bagaimanapun perkaranya, sebagian orang memang bercampur pada diri mereka antara sunnah dengan bid'ah ya. Sebagian orang mencampurkan amalan soleh dan juga giat melaksanakan amalan soleh dan juga giat melaksanakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini disebabkan karena kondisi mereka mungkin belajar pada pesantren-pesantren atau pondok-pondok yang mengajarkan hal-hal ini, atau karena kondisi ustadz yang ada di sana sehingga mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib bagi penanya agar dia menasihati ibunya, ya, menasihati ibunya dengan cara yang baik, ya, menjelaskan bahwasanya sang ibu hendaknya berusaha melazimi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan ingatlah bahwasanya zikir-zikir yang bid'ah itu tidak akan beri manfaat, tetapi akan berikan kemudaratan. Ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Bapak Haryono ya di Jakarta. Barakallahu fikum, Syekh, mohon nasihatnya kepada kami yang setiap hari bergerut dengan kekurangan ekonomi dan ketakutan terhadap kekurangan rizki. Dan dengan demikian hal tersebut tidak membuat kami putus asa dan senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Demikian dari Bapak Haryono di Jakarta. أولا أذكرك بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى بيده الرزق، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأذكرك أنك وأنت في بطن أمك كتب رزقك وعملك وشقي أو سعيد، فكن مطمئنا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليك أن تسعى في كسب الرزق من وجوهه المباحة المشروعة المأذون بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكان الأنبياء يأكلون من كسب أيديهم، فيبذل الإنسان السبب ويعمل ويعرق جبينه في عمله ويكد ويجتهد، والله سبحانه وتعالى ييسر له من أبواب الرزق المباح والرزق الطيب النافع من حيث لا يحتسب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala menanggung rezeki setiap makhluknya. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Bahwasanya setiap makhluk yang berada di atas muka bumi pasti Allah yang memberi rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Oleh karena itu, Bapak harus yakin ya bahwasanya Allah telah menanggung rezeki Bapak. Dan sejak Bapak masih di perut ibu Bapak sudah dicatat rezeki Bapak. Ini akidah, kita harus yakin hal ini. Maka tenanglah bahwasanya rezeki yang telah digariskan kepada Bapak tidak akan lari, pasti akan datang kepada Bapak. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, Bapak harus berusaha ya. Berusaha dengan cara yang baik, dengan cara yang benar agar memperoleh rezeki tersebut, dan jauhilah usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Hendaknya kalian berjalan di atas muka bumi ini dan makanlah dari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya para nabi mereka itu makan dari hasil tangan mereka. Kita tahu bahwasanya para nabi ada yang berjualan di pasar, ada yang beramal, bekerja, dan mereka padahal mereka para nabi orang yang paling bertakwa, namun mereka juga berusaha dan bekerja. Oleh karena itu
Tidak ada yang wajib bagi kita kecuali kita berdoa, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, akan berikan dia solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu, kalau kita bertakwa, dan kuncinya bertakwa dan berusaha, maka akan datang rezeki Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari Al-Akh Ramadan di Bekasi kembali. Mohon bersabar untuk Anda yang sudah masuk melalui telepon. Pertanyaan dari Al-Akh Ramadan, Syekh, bagaimanakah penerapan yang benar di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami temukan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib hadis nomor 464 sampai 471 tentang duduknya Nabi di dalam berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat. Yang jadi pertanyaan, yang dimaksud sholat 2 rakaat di sini setelah cahaya matahari sangat cerah, ataukah cukup sampai sinar matahari sekedar terlihat saja? Dan samakah waktu itu dengan waktu duha? Demikian dari Al-Akh Ramadan di Bekasi. متى نصلي ركعتين بعد الجلوس بعد الجلسة هذه؟ هل عندما نشوف ضوء الشمس نور الشمس أو إلى متى؟ هل هذه ركعتين هي صلاة الضحى ولا غيرهما؟ جاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره. فإذا جلس في المصلى حتى تطلع الشمس وأيضا ينتظر كما بين أهل العلم حتى ينتهي وقت النهي، فإذا طلعت الشمس بعد طلوعها انتظر في حدود 12 دقيقة ثم يصلي ركعتين فيفوز بهذا الثواب الذي ذكر في الحديث كان كأجر عمره. وصلاة الضحى أفضل أوقاتها عندما ترمض الفصال، يعني عندما تبدأ تحتر الشمس وتصبح الأرض حارة فهذا أفضل أوقات، فلا بأس أن يصلي هذه الركعتين عند الإشراق، ثم إذا جاء وقت الضحى واحترت الشمس أيضا يصلي ما تيسر له من صلاة الضحى. هذه في الإشراق هي معدودة من جملة صلاة الضحى لكن الأفضل. Syekh menjelaskan bahwasanya telah sabit dalam hadis, telah valid dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang salat subuh kemudian tsumma jalasa fi musalla, kemudian dia pun duduk di masjid ya tempat dia salat sampai terbit matahari, maka kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah ya. Para ulama menjelaskan yaitu setelah dia sholat dia duduk menunggu sampai terbit matahari, dan setelah terbit matahari dia tidak langsung sholat tapi dia tunggu sekitar 12 menit ya, setelah matahari keluar dari terbit ya, tunggu dulu sekitar 12 menit ya sampai matahari agak naik sedikit, baru kemudian karena itu waktu terlarang ya, masih waktu terlarang, setelah 12 menit baru kemudian dia sholat 2 rakaat ya, maka kalau dia sholat 2 rakaat dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah. Syekh mengatakan bahwasanya bisa saja dia mengatakan ini sholat duha, tetapi yang lebih afdal kata beliau dia tunda sholat duhanya. Jadi dia sholat 2 rakaat kemudian dia tunda lagi, tunggu sampai hatta turmadul fisal, yaitu sampai matahari mulai agak panas ya, tanah mulai memanas, baru dia sholat duha lagi 2 rakaat. Dan ini yang lebih afdal ya. Baik, selanjutnya kami angkat dari penanya melalui telepon kembali di 0218236543. Ada Ibu Ati di Ciledug, Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau menanyakan hal utang piutang. Yang kemarin saya mau menanyakan tapi tidak kesampaian. Begini, saya banyak yang orang utang kepada saya.
orangnya itu mampu membayar utangnya, tapi kalau ditagih dimintain uangnya, orang tuh marah-marah sama saya. Iya. Begitu bagaimana sikap intinya? Ibu ya? Iya, sikap saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Silakan Ustaz. أولا نسأل الله عز وجل أن يثيبها على يعني حرصها على إقراض المحتاج ووقوفها مع إخوانها وأخواتها المحتاجين بالقرض، وهذا في فضل. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فنسأل الله أن يثيبها. والذي عليها أن تصبر وتطلب منهم يعني المال الذي عندهم لها بالحسنى وبالكلمة الطيبة، ولا بأس أن توسط يعني بعض قرابتها أو قرابتهم يعني الوجهاء حتى يحثوهم على إعادة مالها إليها، وليس أمامها إلا أن تصبر وتطلب بالرفق وتدعو الله عز وجل أن ييسر لها عودة مالها إليها. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pahala yang besar bagi ibu ini yang telah rela atau bersusah payah untuk memberi utangan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Tentunya itu merupakan pahala yang besar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Oleh karena itu hendaknya dia sabar, kemudian menagih utangnya dengan cara yang lembut, ya meskipun mungkin dia dimarah-marahi oleh saudaranya tersebut, ya. Namun dia sabar dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan hartanya tadi kembali, uang yang dia utangkan kembali kepada dia. Dan kalau tidak berhasil juga, maka Syekh mengatakan tidak mengapa, dia pun minta pertolongan, misalnya ngomongin orang karib kerabat orang yang berutang ini, ya. Mungkin ngomongin ibunya agar ibunya mau ngomongin orang yang utang ini, ya, karib kerabatnya diomongin, diberitahu bahwasanya saudaramu ini punya utang sama saya, agar mereka bisa ngomongin dia agar dia segera mengembalikan hutangnya. Atau kalau tidak berhasil juga dia bisa ngomongin para wujaha, yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan, ya. Mungkin kalau orang yang memiliki kedudukan itu ngomong sama orang ini, dia akan merasa malu dan dia akan mengembalikan uangnya kepada sang ibu, ya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh si ibu penanya ini kecuali bersabar dan meminta dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan uangnya kembali kepada dia. Wallahu taala alam. Baik. Selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari penelpon. Ada Bapak Abidin di Semper, Jakarta Utara. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ingin tanyakan gini, berapa kali kita kaum muslimin yang mengenal manhaj ini semakin dikucilkan gitu, berkaitan dengan sunnah gitu. Dalam masyarakat kita nggak bisa berkumpul, kita dikucilkan dan dijauhkan. Bagaimana kita mesti bersikap? Sementara yang dahulu kita belum kenal manhaj, mereka berteman dengan kita, mereka kembali bergaul dengan kita. Sekarang mereka satu-satu meninggalkan kita, sementara kita berusaha untuk berakhlak, berlemah lembut dengan mereka. Iya. Tapi tetap saja mereka meninggalkan kita gitu. Bagaimana mesti bersikap kita pada saat kondisi seperti ini? Baik, cukup Bapak. Syukran kasiran. Terima kasih untuk Pak Abidin. Kami persilakan. Arafna sunnah. Yani wa nahnu yani nas'a fi natahalla bil akhlaq at-tayyibah. Lakinnahum yanfurun minna. Li'anna la nuwafiqhum ala bid'ahihim. Lakin ma nahjuruhum. Yani nahnu natahalla bil akhlaq karimah, lakin ma'a dhalik hum yanfurun minna. ماذا نفعل؟ الذي وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالتوفيق للسنة يصبر عليها، وأيضا يتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويصبر على أذى الناس، وقد يزيد الأذى وقد ينقص بحسب حجم المخالفة وكثرة المخالفين في المنطقة التي هو فيها، لكن الذي عليه أن يصبر على السنة
وأن يصبر على الأذى الذي قد يصيبه، وأن يكون رفيقا حليما، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بظهر الغيب لهؤلاء أن يهديهم الله، وأن يشرح صدورهم بالسنة، وأن يوفقهم للتمسك بها. وأيضا مما يتأكد على هذا الأخ وأمثاله أن يعنوا بتعلم العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يؤصل لديهم المعتقد الصحيح والعبادة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أيضا من خلاله يعرفون الحكمة في الدعوة إلى الله وطريقة إيصال العلم إلى الناس، وأيضا ما يتعلق بالشبهات التي قد تحجب بعض هؤلاء عن قبول الحق. فمثل هذا الأخ وأمثاله يحتاج فعلا إلى أن يعتني بالعلم النافع. Syekh menjelaskan yaitu alhamdulillah Bapak penanya yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah. Maka kata beliau, Bapak harus sabar dalam menjalankan sunnah dan benar-benar harus bersungguh-sungguh untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia, ya. Dan sabar dengan gangguan manusia, ya. Namanya orang yang mungkin tidak cocok dengan kita, maka menyakiti kita. Syekh mengatakan terkadang adzan nas, terkadang gangguan orang itu memuncak dan terkadang ringan, tergantung kondisi masyarakat yang dia tinggali. Kadang penyelisihan masyarakat terhadap sunnah semakin besar, maka gangguan mereka terhadap kita semakin besar. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita bersabar. Kemudian tetap kita berakhlak mulia, jangan kita terpancing, malah kemudian kita marah-marah sama mereka, enggak. Tetap sabar dan tidak terpancing dengan kemarahan mereka, kita tetap sabar dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Kemudian jangan lupa kata Syekh untuk berdoa bidhahril ghaib. Tatkala mereka menyakiti kita, kita berdoa, ya Allah, bukalah pintu-pintu hati mereka, tunjukilah mereka jalan kebenaran, tunjukkanlah mereka kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian yang tidak kalah penting, yaitu hendaknya orang-orang yang kondisinya seperti pandannya ini, ya, hendaknya mereka benar-benar menuntut ilmu dengan benar, berusaha untuk memperoleh ilmu yang banyak. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, mereka tahu mana ibadah mereka yang benar dan ibadah mereka yang tidak benar. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat, mereka akan mengetahui bagaimana bisa berhikmah dalam berdakwah. Bagaimana cara dakwah yang benar dengan cara yang hikmah. Kemudian juga dengan ilmu yang benar, mereka mengetahui bagaimana cara menyampaikan ajaran yang benar ini kepada masyarakat dengan cara yang lembut. Bagaimana caranya? Kemudian jika ada syubhat, jika ada kerancuan yang terdapat pada masyarakat yang menyebabkan mereka enggan untuk menerima sunnah, maka mereka bisa akan dijelaskan dengan ilmu yang bermanfaat, bisa menjelaskan syubhat-syubhat dalam benak-benak masyarakat, ya. Oleh karena itu, inilah nasihat Syekh, hendaknya tetap berakhlak mulia dan berusaha untuk menambah ilmu mereka. Wallahu taala alam. Baik, masih dari penelpon kami angkat untuk berikutnya ada Ummu Sofiah di Rawalumbu, Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kami berusaha sekuat tenaga untuk berdoa dengan ikhlas dan ittiba. Tetapi di hati kami kadang muncul perasaan takut kalau amalan kami itu hanya dibalas di dunia saja. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kami di dunia ini. Padahal kami sangat merindukan amalan kami itu menuai pahala di hari kiamat. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على كل حال هذا الخوف هذا عمل طيب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا الخوف من علامات الخير إن شاء الله، والمؤمن يعيش دائما وأبدا راجيا خائفا، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه، ورجاؤه يحمله على فعل الخيرات، وخوفه يكفه عن ارتكاب النواهي والمحرمات. وينبغي على المسلم أن يعيش دائما وأبدا بين الرجاء والخوف. ومن علامات المحسن والمؤمن والمتقي لله أنه يحسن في عبادته ويخاف، والمنافق يسيء في عبادته وأعماله ويأمن. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المسلم جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن.
فوجود هذا الخوف هذا من علامات الخير، وهو يحمل المسلم للاجتهاد في إصلاح العمل والمواصلة والمواظبة، ويحمله أيضا على البعد عن المحرمات. وكثرة النعم هي ابتلاء وامتحان، والمسلم الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لحمد الله على النعمة واستعمالها في طاعة الله وعدم استعمالها فيما يغضبه تبارك وتعالى، تكون هذه النعمة باب خير له. وأما إذا استعملها في الحرام وفي ما يسخط الله سبحانه وتعالى فتكون هذه النعمة وبال عليه. Syekh menjelaskan bahwasanya rasa takut yang ada dalam hati seorang muslim itu merupakan amalan yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Yaitu orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang mereka berikan, itu mereka bersedekah, berinfak. Kemudian apa? Wa qulubuhum wajilah. Namun dalam hati mereka timbul rasa takut, ya. Timbul rasa takut. Rasa takut itu dituntut dari seorang muslim. Seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mendorong dia untuk senantiasa beramal kebaikan. Senantiasa beramal kebaikan. Dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong dia untuk menjauhi amal-amal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muhsin, orang yang baik dalam beramal, yaitu orang dia muhsin dalam amalannya, berusaha untuk beramal sebaik mungkin. Itulah orang yang muhsin. Kemudian dia takut tidak diterima, makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik dia yusik dalam amalannya, dia itu isaah. Amalannya buruk, amal asal saja, namun dia merasa aman, dia merasa pasti Allah terima. Itulah orang munafik. Oleh karena itu Al-Hasan pernah berkata bahwasanya orang muhsin yaitu orang yang menjamak, menggabungkan antara amal yang baik dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik yaitu orang yang menggabungkan antara amal yang buruk, amalnya sembarangan, kemudian merasa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu penanya, ketahuilah bahwasanya nikmat yang banyak yang Allah telah anugerahkan kepada kita itu bisa jadi bala, bisa jadi juga sebagai imtihan, ya. Kalau seorang muslim memiliki harta yang banyak, kemudian dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia berinfak, dia bersedekah, kemudian dia tidak mengeluarkan uangnya pada perkara yang sia-sia, pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang Allah berikan tersebut, harta yang banyak yang Allah berikan tersebut merupakan tambahan kenikmatan bagi dia, tambahan kebaikan bagi dia. Adapun jika harta yang banyak tersebut dia gunakan untuk perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kenikmatan tersebut, harta yang banyak tersebut merupakan bumerang bagi dia di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Baik, untuk selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Siti di Palmerah, Jakarta Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Saya mau tanya ya, begini, kalau misalnya buat pendidikan anak ya, kalau misalnya buat pendidikan yang sesuai syar'i lah gitu, pendidikan Islam gitu kan, kalau di sekolah-sekolah itu yang bagus kan sekolah dasar Islam terpadu gitu ya. Cuman kalau problemnya itu sekolah dasar Islam terpadu itu kan mahal. Nah, bagaimana ya solusinya mendidik anak buat ekonomi yang nggak terlalu bisa masuk anak di sekolah SDIT gitu ya. Padahal sekolah negeri itu kan biayanya sekolah negeri itu pendidik Islamnya dikit. Bagaimana ya biar mendidik anak tapi sesuai tuntunan Rasul gitu. Baik, cukup Ibu. Gimana caranya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti. Silakan. التربية في البيت تحتاج من المربي إلى علم، علم صحيح يربي عليه. أما إذا كان المربي أو المربية ليس عنده علم فربما يربيهم على أشياء خاطئة. فإذا كانت المنطقة التي تسكن فيها هذه المرأة فيها أحد الدعاة أو الداعيات
الناصحات يمكن تستشيرها، وأيضا تستفيد من بعض الكتب المترجمة. وأنصحها بكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، أن تحرص على حفظه وقراءة ترجمته وتأديب أولادها بالآداب والأخلاق والفضائل التي تضمنها هذا الكتاب العظيم. وهذا الكتاب كقاعدة وأساس ينشأ عليه المسلم فيه كفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. Beliau menjelaskan bahwasanya ya bagaimanapun ibu berusaha untuk mentarbiyah anak-anak ibu di atas tarbiyah yang Islamiyah. Di antara caranya yaitu kondisi kita tentu mungkin berbeda-beda. Ibu bisa meminta nasihat kepada salah seorang dai yang ada di sana di Indonesia ya, baik dai perempuan maupun dai laki-laki, minta nasihat kepada mereka tentang bagaimana cara mentarbiyah anak-anak sesuai dengan kondisi kita di tanah air ya. Kemudian beliau menasihatkan agar ibu sendiri berusaha untuk mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah ya. Kitab Arba'in Nawawiyah itu mengandung hadis-hadis yang merupakan pondasi dari agama Islam ini. Ibu sendiri berusaha memahaminya, berusaha menghafalkannya, kemudian ajarkan kepada anak-anak ibu untuk memahami hadis-hadis tersebut. Faedah-faedah yang dibangun atau adab-adab yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut diajarkan pada anak-anak. Karena apa? Karena 40 hadis tersebut yang dibawakan oleh Imam Nawawi merupakan pondasi dasar agama Islam. Jika anak-anak sudah paham tentang pondasi dasar Islam seperti masalah ikhlas, masalah yang lainnya, ittiba kepada sunnah, maka insya Allah dia akan memahami agama dengan baik ya. Ini salah satu kitab yang dianjurkan oleh Syekh Hafizahullah. Kemudian di penghujung pengajian kita kali ini ya, ini kalau misalnya Radio Roja ingin punya acara khusus, ingin menerjemahkan kitab Syekh, yaitu kitab Fikih Al-Adiyah wal Adhkar, maka tidak mengapa ya, tidak ada halangan. Kalau memang ingin diterjemahkan, ambil satu doa kemudian diterjemahkan, tidak mengapa. Saya tidak melarang ya kalau mau diadakan acara seperti itu. Masya Allah. Demikian, dan ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pertanyaan dari Ibu Siti tadi menutup perjumpaan kita untuk siang hari ini, dan kami persilakan pada Syekh untuk memberikan kesimpulan akhir. Falyatafadhal. في ختام هذا اللقاء أدعو الله عز وجل لإخواني القائمين على هذه الإذاعة والإخوان المستمعين والمستمعات بالتوفيق والسداد، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لا لنا لا علينا، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لحسن التقرب إليه والثبات على دينه إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وأسأل الله لنا جميعا العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وسيكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن حديث عظيم جدا وصفه بعض أهل العلم بأنه أم السنة، لأنه جمع السنة في ألفاظه الجامعة وكلماته العظيمة. فإلى أن نلتقي على خير في لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung hadzal liqa, pertemuan kita kali ini, kajian kita kali ini di Radio Roja ya, Syekh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik petunjuknya dan jalan yang lurus bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan apa yang telah kita ucapkan ataupun yang kita dengarkan sebagai hujah yang membela kita di hari kiamat kelak, bukan sebagai hujah yang menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita husnul taqarrub, bisa beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun pertemuan kita berikutnya insyaallah pekan depan kita akan bahas suatu hadis yang sangat agung yang sebagian ulama menyebutkan hadis tersebut dengan Ummus Sunnah, yaitu induknya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu
pekan depan. Demikian saja kita mengundurkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.